Hai Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali nih dengan Kak Ridwan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai materi populer, yaitu materi yang sering muncul di soal-soal UTBK di setiap tahunnya. Nah, tentunya ini berdasarkan pola yang menunjukkan seringnya materi yang diambil menjadi soal-soal di UTBK. Nah, tentunya tantangan sekaligus keuntungan buat kita semua ya, karena kita sering berlatih dari sejak dini. Mudah-mudahan membuat Sobat Belajar semua jadi terbiasa dan semakin mahir menghadapi soal-soal tipe yang materinya berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Kak, temanya apa sih? Ini dia nih Sobat Belajar. Temanya sengaja kakak angkat dengan kalimat the value of life. Nilai-nilai kehidupan. Wah, langsung ya kebayang deh dalam benak kamu semua bahwa kalau berbicara mengenai nilai-nilai kehidupan berarti hal-hal yang sifatnya menjadi tolak ukur. Sesuatu yang dianggap sebagai standar kebaikan. Apa sih yang kita anggap sesuatu yang bernilai itu? Tentunya sesuatu yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Sesuatu yang menjadi harapan dan tujuan masyarakat ya. Betul nggak Sobat Belajar? Menurut Sobat Belajar nih kira-kira yang baik-baik itu, yang ideal-ideal itu apa aja ya? Sepertinya pasti nggak satu ya. Pastinya banyak banget nih Sobat Belajar. Nah, kira-kira apa aja ya? Nah, selebihnya kita juga akan bahas mengenai norma sosial. Wah, sering dengar istilah norma sosial. Sering juga guru di sekolah beliau menyebut dengan istilahnya kaidah sosial atau norma sosial. Jadi, yang kita bahas selain nilai, juga mengenai kaidah sosial atau norma sosial itu sendiri. Kurang lebih bentuk-bentuknya apa aja. Kemudian juga membedakan satu jenis nilai maupun norma dengan yang lainnya, cara cepatnya gimana, Kak? Tenang, kita bikin lebih simpel ya pada kesempatan kali ini. Yuk, kita coba lihat aspek-aspek yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini. The value of life, nilai kehidupan, bentuk, nilai, dan norma sosial. Udah siap Sobat Belajar? Nah, kakak buka dengan pertanyaan simple nih. Siapa di antara kamu, Sobat Belajar, yang pernah ikut kerja bakti? Baik di sekolah, ya zaman-zaman sekolah dulu masih normal, maupun di rumah. Wah, kayaknya kalau kegiatan kerja bakti mah kita sebagai orang Indonesia ya, bukan hal yang baru. Itu merupakan kegiatan yang udah menjadi tradisi, kebiasaan juga. Tapi yang kakak memang lihat dan rasakan juga, pada kondisi belakangan hari ini memang yang namanya gejala kerja bakti ini memang sudah agak jarang nih Sobat Belajar. Tapi tentunya kalau misalkan kamu pernah ya, atau pernah ngelakuin yang namanya kerja bakti, misalkan salah satunya di sekolah, pastinya teringat oleh mengapa sih kegiatan itu dilakukan ya. Latar belakang serta tujuannya apa ya? Kenapa sih kita harus kerja bakti? Di dalam kerja bakti itu ada nilai apa ya? Tuh, ulang. Nilai apa, Kak? Nah, berarti ada sesuatu yang dianggap baik nih Sobat Belajar dalam pola-pola kegiatan kerja bakti. Nah, makanya sebagai pertanyaan pembuka kita, pernah nggak sih kamu ikut kerja bakti? Ini sekaligus bisa mengarahkan pemahaman kita semua nih Sobat Belajar. Kakak yakin ya pernah semua. Terus nih Sobat Belajar, siapa di antara kamu yang suka menolong sesama? Wah, pasti ya kita wajib punya kepedulian sosial dengan sesama. Sering memiliki yang namanya sikap empati dan juga ikut merasakan apa-apa yang orang-orang lain rasakan, khususnya ketika dalam kondisi kesusahan ya. Nah, orang yang suka menolong sesama berarti melakukan tindakan berdasarkan pada nilai-nilai tertentu nih, Sobat Belajar. Nah, menurut kamu nilai apa ya yang membuat kamu mau menolong sesama? Misalkan menolong mama, cuci piring setelah makan, membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur di pagi hari, kemudian bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan di jalan, terus kamu juga membantunya. Kira-kira yang menggerakkan hati kita untuk melakukan tindakan itu apa ya? Itulah yang kita akan gali nih Sobat Belajar. Udah nggak sabar kan ya?
Nih, satu lagi nih Sobat Belajar, kakak mau nanya nih buat adik-adikku yang duduk di kelas 12 IPS. Khususnya yang laki-laki ya, yang cowok ya. Siapa di antara kamu yang rambutnya udah panjang? Wah, mentang-mentang yang libur. Atau mungkin maksudnya setelah libur, udah gitu lagi zaman PJJ, banyak dari kamu nih di rumah akhirnya kelupaan ya untuk mencukur rambut. Wah, bisa-bisa nih rambut yang laki-laki bisa jadi sudah cukup panjang ya. Nah, buat kamu yang rambutnya udah panjang, jadi inget gak sih? Ada loh aturan di sekolah, betul nggak zaman-zaman kita dulu atau kamu dulu sekolah masih normal, bahwa di sekolah ada aturan mengenai ukuran panjang rambut siswa laki-laki, betul nggak? Tetapi karena mungkin kondisi sekarang pandemi, sekarang kamu semua lagi berada di rumah, mungkin aturan tersebut jadi nggak bisa dirasakan lagi. Tetapi jadi ingat ya, bahwa ada yang namanya aturan. Ada norma Sobat Belajar. Apakah norma itu hanya di sekolah Sobat Belajar? Wah, belum tentu ya, banyak. Di rumah kita pun, di rumah kamu pun banyak, betul nggak? Tuh, buat kamu-kamu yang rambutnya udah panjang, tuh, jadi mengingatkan mengenai aturan di sekolah. Atau jangan-jangan ya Sobat Belajar, kakak gambarkan di sini misalkan, jangan-jangan malah ada aturan di sekolah kamu, seperti di gambar kita di depan nih. Ada justru aturan yang mengharuskan siswa cowoknya, siswa laki-lakinya gondrong-gondrong-gondrongnya, paham gitu? Wah, ini menunjukkan juga tetap ada yang namanya norma. Norma itu tentunya berbeda-beda ya Sobat Belajar, tergantung yang namanya kesepakatan masyarakat pendukungnya. Misalkan norma yang ada di Indonesia belum tentu sama dengan yang ada di Amerika Serikat dan sebaliknya. Tetapi jadi ya bahwa kehidupan kita dalam bermasyarakat dipenuhi oleh betul nilai dan norma. Wah, kayaknya seru ya Sobat Belajar untuk kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, satu lagi nih, siapa di antara kamu yang pernah dapat sanksi di sekolah? Kakak pernah sih dapat setrap ya waktu zaman-zaman kakak terlambat mungkin. Oh, nggak boleh ditiru ya. Tapi kakak yakin kamu semua memahami ya. Kadang yang namanya norma itu disertai oleh pelengkapnya, namanya sanksi. Misalkan kakak lupa membuat PR, akibatnya kakak harus dapat sanksi. Misalkan dapat hukuman dari ibu guru. Sanksi sesuatu yang akan menyertai norma tadi. Seberapa banyak ya jenis norma itu sendiri, terus apa aja jenis dan bentuk-bentuk nilai sosial? Oh, pastinya kamu semua udah nggak sabar. Tentunya kamu harus sering-sering giat berlatih, apalagi soal-soal yang kaitannya dengan norma dan nilai itu sendiri. Makanya kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya, rajin belajar, giat berlatih, biar kamu semua jadi mahir. Karena sekarang belajar itu mudah, Sobat Belajar. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar semuanya, kita lanjut lagi yuk bahasan kita di sekitar materi populer UTBK. Khususnya yang kita lagi bahas sosiologi, yaitu materi mengenai nilai dan norma. Nah, khususnya yang mau kita fokuskan pada bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bentuk-bentuk nilai maupun bentuk-bentuk norma sosial. Wah, kalau berbicara definisinya ya, Sobat Belajar, nilai sosial itu apa ya? Pastinya kalau kita bisa bilang gampang ini Sobat Belajar, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik. Betul nggak? Sesuatu yang dianggap ideal. Sesuatu yang dianggap berharga. Sesuatu yang menjadi tolak ukur, ukuran-ukuran kebaikan. Sesuatu yang menjadi harapan dan sesuatu yang menjadi tujuan masyarakat. Wah, berarti semua yang berhubungan dengan kebaikan itu namanya nilai ya Sobat Belajar. Betul nggak? Nah, bahasan kita akan lebih fokus kepada aspek-aspek nilai, khususnya mengenai bentuk-bentuknya yang sering banget nih Sobat Belajar muncul di pola soal UTBK, SBMPTN, bahkan di ujian-ujian mandiri yang lain. Biar lebih mantap lagi yuk, kita langsung terjun bedah soal-soal di sekitar nilai dan norma sosial. Tapi sebelum kita mulai bahas soalnya, lebih enak nih Sobat Belajar ya, kakak juga pengen ngajak diskusi sama kamu semua, biar mengingatkan yang namanya materi ini, dan bikin kalian jadi fresh lagi ya, pemahaman mengenai
nilai maupun norma sosial. Nah, berbicara mengenai nilai sosial yang tidak kalah penting adalah selain definisinya adalah jenis-jenisnya, atau kita bisa bilang mungkin bentuk-bentuknya ya. Jenis nilai dibagi menjadi beberapa kategori nih Sobat Belajar, khususnya oleh seorang sosiolog dari Indonesia, Profesor Notonegoro. Beliau menyatakan bahwa nilai sosial terbagi dalam 3 jenis, 3 bentuk. Apa saja? Yuk kita bedah ya Sobat Belajar. 1, 2, 3, yaitu pertama nilai material. Wah, kalau mendengar kata material, wah langsung kebayangnya. Kak, bener nggak sih Kak nilai material itu nilai kebendaan? Ya, Kakak bilang ya nggak salah sih. Tapi apakah semua nilai material bentuknya benda? Ya, belum tentu juga ya. Oke, nanti kita bahas ya Sobat Belajar. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital. Nilai vital itu berkaitan dengan apa ya Kak? Kayaknya seru nih, nanti kita bahas sambil kita berikan contoh-contohnya ya Sobat Belajar. Oke, yang ketiga nilai kerohanian. Oke, ingat ya, Bapak Profesor Notonegoro membagi nilai menjadi 3. Nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Nilai material itu apa ya? Nih, gampangnya gini nih Sobat Belajar. Nilai material adalah segala sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh unsur fisik. Oh, kita kan sebagai manusia punya unsur macam-macam ya. Ada unsur fisik, ada unsur psikologis, kejiwaan, rohani, ada unsur-unsur, wah macam-macam. Kalau di pelajaran tuh biasanya kalau belajar biologi ya biasanya unsur-unsur fisik yang jadi fokus bahasannya. Kalau sosiologi berarti unsur-unsur sosialnya, betul nggak? Belum lagi antropologi, ilmu yang membahas dengan aspek-aspek budaya manusia. Psikologi tadi ngomongin atau berbicara mengenai aspek kerohanian psikologi manusia. Nah, kalau begitu, yang namanya material apa ya? Nih ingat nih, nilai material, Kakak ulang lagi ya Sobat Belajar, adalah segala sesuatu yang sangat penting bagi unsur fisik kita. Membuat yang dibutuhkan, yang penting bagi tubuh kita agar bisa tumbuh dan berkembang. Pastinya asupan gizi ya, vitamin. Melalui asupan yang kita makan sehari-hari maupun yang kita minum sehari-hari, kebutuhan makan, kebutuhan minum. Siapa yang kalau keluar rumah butuh sendal, betul nggak? Sepatu. Betul nggak sih? Ketika mandi kita butuh sabun, butuh shampoo, dan sebagainya. Bisa jadi hal-hal yang sifatnya sangat penting bagi unsur fisik itulah yang jadi kebanyakan bentuknya benda. Makanya sering suka orang menyebutnya ya nilai kebendaan. Itu. Bisa Sobat Belajar, nilai material adalah segala sesuatu yang penting bagi unsur fisik. Oke, contohnya banyak ya. Kemudian, yang kedua adalah nilai vital. Kakak di sini ya. Nilai vital apa nih Kak? Nilai vital gampang nih Sobat Belajar. Vital di sini maksudnya adalah penting bagi aktivitas tertentu. Misalkan seperti ini nih Sobat Belajar ya. Misalkan seorang yang berprofesi sebagai tukang ojek online ya. Nah, Abang ojek ini berprofesi sehari-hari sebagai driver ojol ya, ojek online. Nah, kita bisa membayangkan aktivitas keseharian abang tukang ojek online ini sangat bergantung pada kendaraan. Misalkan ojek online-nya adalah motor ya, ojek online motor. Nah, berarti motor sangat penting bagi aktivitas abang tukang ojek ini dalam melakukan yang namanya pekerjaan sehari-hari beliau, yaitu mengojek motor sebagai ojek online. Inilah yang menunjukkan bahwa motor sebagai nilai vital bagi profesi ojek online. Gimana? Udah kelihatan belum? Kak, lagi Kak, dicontohin. Oke, Kakak misalkan ngojek payung pas waktu zaman musim hujan seperti ini ya, Sobat Belajar lagi musim hujan. Kakak mulai mikir nih, ting, wah ada ide. Kayaknya enak nih bisnis
memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang ngetren, yaitu musim hujan. Kebetulan kakak punya payung kakak banyak, akhirnya kakak jadikan modal untuk bisnis ojek payung. Berarti ketika kakak menjalankan profesi sebagai pengojek payung, payung adalah nilai vital buat pekerjaan kakak. Tetapi belum tentu vital buat seorang pelajar, buat seorang driver mobil angkot, atau mungkin belum tentu vital juga buat profesi yang lain. Intinya nilai vital adalah segala sesuatu yang penting bagi aktivitas tertentu manusia. Contohnya mamah ya, zaman kita kecil, zaman kamu kecil nih sobat belajar, ingat banget ya, suka diantar sama mama, sama papa, sama ayah ibu ke sekolah. Menggunakan misalkan kendaraan bermotor, misalkan pakai motor yang beliau gunakan untuk mengantar kita, menjemput kita sehari-hari waktu zaman TK mungkin, zaman SD. Berarti untuk kegiatan sehari-hari antar jemput kamu dan kakak juga waktu kakak masih kecil, motor juga nilai vital buat ibu kita, buat ayah kita, buat papa mama kita juga dong. Nah sekarang tugas kamu cari dan kembangkan contoh-contoh lain ya di sekitar nilai vital. Pasti bisa. Gampang ya sobat belajar ya. Sekarang kakak tanya nih buat kamu semua. Kamu kan semua statusnya adalah pelajar, betul nggak? Kelas 12 IPS yang sebentar lagi menghadapi yang namanya UTBK SBMPTN. Kira-kira nilai vital yang dimiliki oleh kamu sebagai seorang pelajar, siswa kelas 12 apa ya? Wah, bisa macam-macam ya. Dan itu tentu sangat khas. Belum tentu vital buat status yang lain. Tetapi intinya nilai vital kurang lebih pemahamannya seperti itu ya. Betul nggak sobat belajar? Intinya sampai situ mengenai nilai. Kemudian nilai nilai satu lagi deh, kakak balik lagi ya. Nilai kerohanian sekarang. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang penting, sobat belajar. Segala sesuatu yang penting bagi unsur apa? Unsur jiwa. Kalau tadi unsur fisik sudah, nilai material, terus segala sesuatu yang penting bagi unsur aktivitas tertentu namanya nilai vital. Sementara segala sesuatu yang penting bagi kejiwaan. Karena kita sebagai manusia juga punya kebutuhan akan kebutuhan kerohanian, butuh hal yang namanya asupan rohani. Betul nggak sih? Apa sih yang membuat kita hidupnya tenang loh, sobat belajar? Hidup kita di dunia butuh ketenangan misalnya. Berarti tuh asupan buat kebutuhan kita dalam hal kerohanian juga ada ya, sobat belajar. Nah, ada nilai-nilai yang sangat penting buat asupan rohani. Itulah yang disebut nilai-nilai kerohanian. Segala sesuatu yang penting bagi unsur kejiwaan manusia. Yuk kita bedah di sini. Nilai kerohanian secara umum nih sobat belajar dibagi dalam beberapa kategori. Tepatnya ada 4. Betul nggak? Ada nilai religius atau nilai keagamaan. Nilai ketuhanan bisa. Nilai kebenaran. Nilai moral. Dan juga yang terakhir nilai estetika. Betul nggak? Kakak jelasin sedikit ya. Nilai religius atau nilai ketuhanan berarti nilai yang bersumber pada wahyu Tuhan, wahyu ilahi yang sifatnya sangat absolut. Ulang lagi ya sahabat belajar, nilai ini bersumber pada wahyu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sifatnya sangat absolut, nggak bisa dibantah. Sifatnya absolut deh pokoknya, menuntut dasar keimanan kita. Bisa? Itu pasti hubungannya dengan kejiwaan kita. Keyakinan, kepercayaan. Betul nggak sahabat belajar? Selebihnya adalah nilai kebenaran. Wah, ukuran kebenaran apa ya kira-kira sahabat belajar yang membuat 1 tambah 1, 2 itu menjadi sebuah nilai kebenaran? Apa ya sahabat belajar? Betul, yaitu berdasarkan pada nalar, logika manusia. Nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber pada logika. Gimana? Bisa ya? Selebihnya nilai moral. Nilai moral sebagian orang nyebutnya nilai kesusilaan. Berarti nilai moral itu adalah nilai yang bersumber pada hati nurani manusia. Hati nurani kita berkata, ya, suara dalam hati kita berkata, kayaknya gini deh. Kayaknya saya harus begini deh. Kayaknya saya harus begitu. Berarti ada yang namanya dorongan dari dalam hati nurani kita untuk menggerakkan kita. Yang itulah yang disebut nilai
moral yang berdasarkan ukuran-ukuran yang namanya hati nurani. Yang paling dalam pastinya ya, sobat belajar, betul nggak? Selebihnya nilai estetik, nilai estetika, nilai-nilai yang bersumber pada keindahan. Ayo, jujur kakak tanya, kamu semua suka yang mana? Yang cantik-cantik, yang jelek-jelek, yang bagus-bagus, yang kotor-kotor, yang bersih-bersih? Pastinya kita secara estetik seneng sama yang bersih, nggak terlalu suka sama yang kotor-kotor. Kamar kita berantakan, kita nggak betah, betul nggak? Melihat pemandangan, senangnya lihat yang indah-indah gitu ya. Kalau tempatnya kumuh, kayaknya gimana, pusing gitu ya. Ngelihat manusia juga sama ya, betul nggak sobat belajar? Manusia, wah, itu manusia kok bisa sesempurna itu ya. Misalkan sebagai bentuk kekaguman pada keindahan. Nilai estetika, nilai yang bersumber pada keindahan yang dimiliki oleh kondisi di sekitar kita. Sekarang sedikit mengenai aspek berikutnya, norma. Nah, kalau gitu Kak, norma itu bedanya apa sih dengan nilai? Kalau tadi nilai adalah ukuran terhadap apa-apa yang dianggap baik, betul nggak? Sesuatu yang penting, berharga, baik, dan sebagainya. Nah, kalau norma gini nih sobat belajar. Norma adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya tata aturan, cara bertindak, cara berperilaku yang menjadi pedoman kita dalam mencapai tujuan. Tadi kakak bilang cara ya, berarti membedakannya gini sobat belajar. Kalau kamu semua ingin mencapai tujuan ke suatu tempat, sekarang kakak tanya untuk mencapai tujuan tersebut, kalian caranya bagaimana? Kak, rumah saya di daerah A, kelurahan A, Jakarta mana atau mungkin wilayah provinsi mana gitu ya. Oke, sip, terima kasih. Kalau gitu kakak tanya, cara untuk mencapai tujuan kamu ke sana, naik apa, pakai apa, bagaimana? Nah, itulah yang namanya cara. Sementara tujuan adalah sasarannya, target. Gampangnya gini sobat belajar, nilai itu tujuan, ulang, nilai itu tujuan, sesuatu yang kita ingin capai, harapan. Sementara norma adalah cara dalam mencapai tujuan. Gampang nggak sobat belajar? Nah, kalau gitu hubungannya apa? Berarti norma adalah aspek yang sangat penting bagi masyarakat dalam mencapai nilai maksudnya ya. Jadi norma adalah segala sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat agar bisa mencapai nilai-nilai yang diinginkan. Contoh ya, yuk contoh dong Kak Ridwan. Pengen pakai contoh yang lebih simpel dulu deh. Boleh. Nih, kalau kakak contohkan nilai yang berkembang di sekitar rumah kamu, rumah kita. Misalkan kebersihan, betul nggak? Sobat belajar, kebersihan penting nggak? Penting nggak? Nah, makanya berarti kebersihan adalah nilai. Nah, berarti kalau berbicara mengenai norma adalah bagaimana menjaga agar kebersihan selalu muncul dalam kebutuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sobat belajar, nilai ada macam-macam. Nilai religius, nilai norma maksudnya ya, norma sosial, ada usage, folkways, mores, custom. Itu berdasarkan daya ikat sanksinya, dan juga yang terakhir ada laws. Berikutnya, norma secara umum, jenisnya macam-macam. Ada nilai norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Nah, biar lebih mantap lagi, ini dia pembedaannya ya. Norma agama bersifat mutlak, berdasarkan wahyu Tuhan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Norma kesopanan bersumber pada kesepakatan akan kewajaran sesuatu yang dianggap wajar. Kebiasaan, pola, kegiatan yang berulang-ulang, dan hukum berdasarkan pada ketentuan tertulis dari pihak yang berwenang. Biar lebih mantap, kita latihan soal ya. Ini diambil dari soal-soal SBMPTN nih. Sobat belajar, kita bahas nilai yang bersifat mutlak. Nah, di sisi lain nih sobat belajar, selain nilai yang disebut oleh Profesor Notonegoro, ada juga nilai-nilai lain yang dikenal dalam masyarakat. Salah satunya adalah nilai yang bersifat mutlak ini. Nilai yang bersifat mutlak itu kaitannya dengan yang namanya sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Sangat berkaitan dengan aspek-aspek yang kita yakini, kita percayai. Betul nggak? Nilai tadi macam-macam, tapi berdasarkan sifatnya, ada loh yang sifatnya mutlak,
sempat tadi kita sebut ya, sobat belajar, sesuatu yang sifatnya mutlak adalah sesuatu yang bersumber pada suatu kekuatan yang maha tinggi, yang menuntut unsur keimanan kita. Apalagi kalau bukan A, apakah estetika, apakah B, kebaikan, tentunya bukan ya, bukan nilai yang namanya estetika. Ini bersumber pada keindahan, ini bersumber pada moral, ini bersumber pada logika, ini bersumber pada yang namanya hati nurani. Sementara yang bersumber atau bersifat mutlak, tentunya yang bersifat berasal dari Tuhan, wahyu ilahi. Nah, inilah yang kita sebut nilai religius. Dengan demikian nih sobat belajar, jawaban kita kenapa C gampang kan ya? Oke, lanjut. Contoh, nilai yang mendarah daging. Oke, selain nilai yang disebut Bapak Notonegoro, juga ada nilai-nilai lainnya yang tadi kakak sebut ya. Ada 2 nilai setidaknya yang merupakan bagian dari jenis nilai lainnya. Satu, nilai yang disebut internalized value. Internalized value. Value berarti nilai, betul nggak sobat belajar? Internalize berarti nilai yang sudah masuk dalam kepribadian kita. Nilai yang sudah mendarah, betul, nilai yang sudah mendarah daging. Sudah menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Kok bisa ya kak nilai menyerap masuk ke dalam kepribadian seseorang? Bisa sobat belajar, karena nilai tersebut sudah ditanamkan dari sejak dini, terus menerus, akhirnya nempel. Contohnya kak, atau cirinya, nah ciri nilai internalized value adalah bila kita melanggar nilai tersebut, kita akan merasa sangat bersalah banget. Betul nggak? Siapa yang pernah misalkan nggak jujur atau berbohong kepada mamah, kepada ibu, pada ayah kita mungkin. Kakak pernah sih waktu zaman masih sekolah ya, nakal gitu. Tapi mudah-mudahan nggak jadi sebuah contoh. Intinya ketika kakak nggak jujur, kakak berbohong, akhirnya kakak ngerasa bersalah. Aduh, tadi udah nggak jujur sama ibu, sama mama, sama ayah. Nanti kepingin misalkan minta maaf karena ngerasa kalau yang namanya kebohongan udah menyakiti nilai-nilai yang kakak pegang, yaitu kejujuran. Sejak kecil ibu kakak mengajarkan kita sebagai manusia harus jujur. Berarti jujur adalah nilai yang sudah mendarah daging, betul nggak? Dan kalau kakak melanggarnya, kakak akan merasa sangat bersalah. Tuh, ciri internalized value, bila kita melanggarnya akan merasa sangat bersalah sekali. Bisa, nomor 2, sobat belajar, contoh nilai yang mendarah daging. A, seorang pegawai datang ke kantor tepat waktu. B, seorang bapak memarahi anaknya yang terlibat tawuran belajar. C, hadir di resepsi pernikahan dengan menggunakan baju batik. D, menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. E, seorang bapak berusaha keras menolong anaknya yang sedang tenggelam di sungai. Ya, dari contoh-contoh, dari beberapa pilihan jawaban, yang paling menjadi nilai yang mendarah daging bagi seseorang adalah panggilan jiwa yang mengharuskan orang itu sebagai seseorang yang punya status tertentu harus menjalankannya. Gitu ya. Kalau yang A misalkan ini mah semua orang sadar bahwa yang namanya kalau kerja punya tanggung jawab harus masuk tepat waktu gitu ya. Itu mah semua udah mengakuinya. Nggak usah kita bagi-bagi deh. Tapi semua aspek, entah itu bekerja, sekolah, pasti harus tepat waktu. Tapi itu sifatnya nggak spesifik dan tidak membedakan dengan pekerjaan atau mungkin aktivitas yang lain. Tapi harus kita cari yang benar-benar melalui proses yang namanya penanaman secara terus-menerus dari sejak kecil. Ditanamkan dari sejak kecil bahwa seorang laki-laki atau seorang orang tua lah ya, seorang ayah dan orang tua harus memiliki tanggung jawab bisa melindungi keluarga yang dipimpinnya. Misalkan kakak sebagai seorang ayah dari anak-anak kakak, kalau anak-anak kakak merasa terancam oleh mara bahaya, kakak akan berusaha gitu ya untuk semaksimal mungkin menyelamatkan yang namanya jiwa anak-anak kakak dari ancaman mara bahaya tadi. Berarti yang tertanam dalam kepribadian dan benak yang kakak miliki ini adalah tugas melindungi seluruh keluarga adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang ayah. Berarti nilai tersebut memang diajarkan oleh orang tua kita dari sejak dini ya, kepada setiap yang namanya anggota masyarakat dari sejak kecil ditanamkan pentingnya
mementingkan yang namanya keselamatan keluarga, pentingnya melindungi keluarga dari segala bentuk mara bahaya, ancaman yang membahayakan misalkan. Jadi ketika kita membandingkan dengan yang B misalkan, yang B tidak mengandung nilai yang namanya mendarah daging, gitu ya. Hadir di resepsi pernikahan dengan menggunakan baju batik bukan hal yang sifatnya internalized secara terus-menerus, ini sifatnya temporer, menolong seorang yang membutuhkan pertolongan. Iya, memang bagian dari hal yang sifatnya kadang menjadi hal yang penting, tapi sangat umum. Sangat umum bila dibandingkan ketika seorang ayah mati-matian berusaha keras agar bisa menolong anaknya. Karena yang tertanam dalam kepribadian dia dan benak ayah atau bapak itu, menyelamatkan anaknya adalah satu-satunya cara yang harus dia lakukan. Apapun yang perlu dilakukan demi mengutamakan nilai keselamatan bagi anggota keluarganya. Jadi inilah yang paling menunjukkan nilai yang sudah menjadi kepribadian dari bapak tadi. Bagaimana kalau kita bayangkan bapak tadi misalkan gagal menjalankan tugasnya, pasti akan merasa sangat bersalah ya. Betul nggak sobat belajar? Dengan demikian sobat belajar, untuk nomor 2 kenapa jawabannya E? Bisa ya. Lanjut lagi yuk sobat belajar. Nilai yang berikutnya muncul di soal gini nih sobat belajar. Nilai yang telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Wah, barusan kita omongin. Betul nggak sobat belajar? Barusan kita omongin nih Kak, sudah menjadi ya, telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Berarti sudah, bahasa Indonesianya apa nih sobat belajar? Kakak tulis ya. Mendarah Betul nggak sih? Sudah mendarah daging, nilai itu sudah masuk dalam kepribadian seseorang. Misalkan kakak ya, Ridwan, misalkan orang tua kakak bilang, Ridwan kamu harus mengutamakan nilai kejujuran dalam hidup. Dalam hidup itu yang penting jujur, apapun yang kamu kerjakan, apapun profesi kamu harus jujur. Wah, itu kakak ditanamkan terus misalkan. Dari sejak kecil, akhirnya pas kakak udah dewasa, jadi kakak sangat mengakui bahwa yang namanya kejujuran memang sesuatu hal yang harus dijunjung tinggi. Akhirnya tertanam dalam kepribadian kakak, dalam keseharian kakak, dan kakak jadi berusaha untuk menjalankan nilai tersebut. Karena dianggap sudah mendarah daging, nempel, dan menjadi bagian dari kepribadian kakak nih sebagai individu. Inilah yang disebut nilai mendarah daging ya. Nilai mendarah daging, bahasa Inggrisnya internalize simple. Betul nggak sobat belajar? Gitu. Oke. Jawabannya nomor 3 adalah yang B. Sekarang soal berikutnya sobat belajar. SMA Bima mewajibkan para siswanya menggunakan pakaian seragam yang menutupi lutut. Oke. Jadi ada kalau kamu amati nih sobat belajar, ada kata wajib berarti keharusan. Keharusan sama dengan aturan. Nah, tadi kita bilang aturan disebutnya apa sobat belajar? Aturan itu bahasa lainnya adalah norma. Betul nggak sobat belajar? Norma. Nah, dalam hal ini di sebuah sekolah ya, SMA Bima, ada norma peraturan yang mewajibkan dan mengharuskan para siswanya menggunakan pakaian seragam yang menutupi lutut, khususnya yang wanita ya, yang perempuan. Hal tersebut termasuk ke dalam norma apa? Oke. Menurut kamu nih, berdasarkan jenis-jenis norma yang tadi kita singgung ya, norma macam-macam Kak. Norma, apakah norma agama? Sifatnya mutlak berdasarkan wahyu Tuhan? Apakah norma hukum? Norma hukum adalah norma yang bersumber pada aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang secara tertulis dan sanksinya paling tegas. Segala bentuk norma yang tertulis namanya hukum. Sementara norma kesusilaan adalah norma yang berkaitan dengan hati nurani. Kalau baru sebatas pakai pakaian yang rapih menutup sampai lutut,
nggak sampai berkaitan dengan yang namanya hati nurani ya, sobat belajar. Tidak juga sampai memasuki ranah hukum. Kamu tidak yang namanya menggunakan seragam yang telanjang sampai lutut roknya, sehingga kamu dapat hukuman pidana. Kakak rasa nggak sampai segitunya, tetapi ini aturannya didasarkan pada kategori hal-hal yang dianggap pantas atau tidak pantas untuk ukuran seorang pelajar. Betul nggak? Apalagi seorang pelajar wanita, perempuan, untuk menjaga nilai-nilai kepantasan dalam kurung kesopanan, sobat belajar, makanya dibuatlah peraturan seperti itu. Betul nggak, sobat belajar? Mantap ya. Yuk, soal berikutnya, sobat belajar. Dari SBMPTN UTBK, kalau tidak salah ini tahun 2000-an awal ya. Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti makan dan memberikan sesuatu dengan tangan kanan. Iya ya, kita kalau makan pakai tangan kanan, memberikan sesuatu, menerima sesuatu juga dengan tangan kanan. Kira-kira termasuk contoh norma yang mana nih, sobat belajar? Apakah kebiasaan? Apakah kesopanan? Apakah norma agama? Atau jangan-jangan kesusilaan maupun adat? Ya, kakak rasa ya, yang berkaitan dengan penggunaan tangan kanan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan yang kita lakukan, ada hubungannya dengan pantas tidaknya perilaku itu. Masih ingat norma yang berkaitan dengan aspek kepantasan dan aspek yang didasari sama atau didasarkan oleh kesepakatan umum mengenai hal-hal yang pantas dan tidak pantas. Pantasnya kayaknya kalau melakukan kebaikan pakai tangan kanan deh, lebih sopan dan sebagainya. Jadi dengan demikian, kenapa jawabannya ini jadi yang B? Bisa ya, sobat belajar? Berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berkaitan dengan masalah kepantasan dan kesepakatan masyarakat menganggap itu pantas atau tidak. Baik, sobat belajar, nomor 5 mah gampang ya. Nomor 6 yuk. Pelanggaran atas suatu. Nah, ini nih dia. Masih ingat ya? Usage artinya norma. Masih ingat? Salah satu jenis norma ada yang namanya usage. Bahasa Indonesianya cara, betul nggak? Sobat belajar, bagaimana cara makan yang benar? Bagaimana cara belajar yang baik? Bagaimana cara turun dari angkot? Ketika misalkan kamu pernah naik angkot, kendaraan umum, turun angkot, ada caranya loh, betul nggak? Bang, kiri bang. Kamu siap-siap nih, mau turun, menyiapkan ongkos juga di dalam kantong baju atau mungkin di celana, tapi intinya kamu pas mau turun angkutan umum, ada caranya. Karena kalau sampai caranya salah, bisa jadi berbahaya juga ya. Angkot kita turun biasanya menggunakan kaki kiri dulu nih, sobat belajar. Karena kalau menggunakan kaki kanan duluan, bisa jadi kakak nanti terserimpet jatuh, akhirnya terguling-guling di tanah. Karena penggunaan kaki yang salah ketika turun dari angkot akan membuat keseimbangan tubuh terganggu, dan kakak bisa jatuh gitu ya. Dan bisa-bisa nih, sanksi yang kakak terima bila kakak cara turun angkotnya salah, diketawain sama satu angkot. Kakak pernah menyaksikan seorang yang menjadi penumpang angkot pas berhenti dan mau turun dari angkot itu menggunakan kaki yang salah. Cara yang dilakukan oleh orang ini salah menggunakan kaki. Jadi ketika angkotnya baru mau jalan sedikit, orang tersebut akhirnya jatuh gitu ya, karena nggak seimbang menggunakan kaki yang tidak tepat gitu ya. Akhirnya sanksi yang diterima orang itu karena melanggar cara adalah, nih sobat belajar, agak lucu sih, diketawain oleh satu angkot penumpangnya. Jadi kalau kakak ngebayangin kalau kakak ngalamin gitu gimana ya, sobat belajar? Itu berarti ada sanksi ya, sanksi yang diterima bila melanggar cara. Jadi kalau di sini dikatakan pelanggaran atas suatu usage atau cara mengakibatkan adanya sanksi berupa pasti paling ringan nih, sobat belajar. Gitu ya, nggak sampai dimarahin, nggak sampai ditegur gitu. Oke, yang pertama A, pembatasan kehidupan sosial bukan, tidak berat.
ciri usage adalah sanksinya ringan, sobat belajar. Tadi kakak salah menggunakan kaki pada saat turun angkot misalnya. Kakak jatuh, diketawain gitu ya, sama satu angkot gitu ya, penumpangnya. Jadi carilah sanksi yang ringan-ringan aja. Diketawain berarti dicemooh, diejek. Nah, di sini ada nih kebetulan yang paling ringan nih itu. Kalau yang ini berat, bukan. Dikucilkan juga berat. Kurungan badan juga berat. Jadi yang paling ringan ini dia, dicemooh, diejek gitu ya. Jawaban kita nomor 6. Kenapa D? Gampang ya sobat belajar. Ini jawabannya dicemooh dalam kehidupan masyarakat. Gimana sobat belajar? Usage bisa ya? Kita lanjut lagi yuk. Lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Nilai dominan. Wah, kalau berbicara nilai, selain nilai-nilai yang disebut oleh Pak Notonegoro, juga ada tadi nilai yang mendarah daging ya. Apa nama bahasa Inggrisnya, sobat belajar? Internalized value. Nilai yang sudah mendarah daging, meresap dalam kepribadian. Jangan lupa, juga ada nilai, satunya lagi, namanya nilai dominan. Kak, nilai dominan apa? Nilai dominan artinya nilai yang dianggap lebih penting dari nilai kita singkat ya sobat belajar. Nah, gitu sobat belajar. Kurang lebih mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nilai dominan artinya nilai yang dianggap lebih penting dari nilai-nilai lainnya, sobat belajar. Memangnya ada ya, Kak, nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lain? Ada loh, sobat belajar. Pertama, nilai itu banyak, sobat belajar. Betul nggak? Di rumah aja nilai banyak. Nilai kesopanan, nilai keindahan, nilai kebersihan, nilai kasih sayang, nilai kepedulian, nilai macam-macam gitu ya. Nilai kepatuhan dan seterusnya. Dan intinya dari nilai-nilai itu juga ada yang dianggap lebih penting daripada nilai yang satu dengan yang lainnya. Itu namanya nilai dominan. Sekarang kita lihat dulu soalnya ya sobat belajar. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibanding dengan nilai lainnya. Berdasarkan apanya? Berdasarkan banyak tidaknya orang yang menganutnya. Berdasarkan banyak tidaknya orang yang menganutnya itu termasuk loh sobat belajar. Ya. Kalau semakin banyak orang yang menganutnya, mendukungnya, nilai itu semakin dominan. Yang kedua, berapa lama nilai itu dianut. Semakin lama nilai itu berkembang dan dianut oleh masyarakat, semakin dominan loh sobat belajar. Dan nilai bisa disebut dominan bila untuk mencapai nilai tersebut harus membutuhkan yang namanya usaha yang besar, yang tidak sedikit dan upaya yang dilakukan benar-benar total. Nah, gitu dia. Dan akan disebut dominan adalah ketika nilai tersebut mengandung sesuatu yang namanya nilai prestis, nilai kebanggaan. Betul nggak? Nah, berarti sobat belajar, dominan atau tidaknya nilai sangat ditentukan oleh aspek-aspek tersebut. Nah, kalau kamu semua sudah tahu soal model seperti ini ya sobat belajar, sebentar kakak ulang lagi. Jadi ada soal di UTBK yang pernah muncul ya. Model soalnya seperti ini nih sobat belajar, nggak ada pilihan A, B, C, D, E-nya, tetapi soal yang kaitannya dengan pilihan 1, 2, 3, 4. Untuk menyikapi soal yang seperti ini gampang. Jawabannya akan A bila yang benar adalah 1, 2, 3. Jawabannya akan B bila yang benar 2, 1. Jawabannya akan B bila yang benar 1 dan 3. Jawabannya akan C bila yang benar 2 dan 4. Ya. Dan intinya, kalau kita mau membahas tentang soal yang seperti ini, kamu juga harus hafalin dulu ya. Tata aturan cara menjawab soal yang kaitannya dengan tipe seperti ini. Ulang lagi, yang D jawabannya 4 saja. Jawabannya akan E bila yang benar semuanya. Jadi kebetulan yang benar semuanya, maka jawaban kita untuk soal nomor 7 adalah E ini sobat belajar. Jawaban demikian. Yang ini benar, yang ini benar,
yang ini benar, maka jawabannya E. E adalah bila semua benar. B bila 1 dan 3 benar. C bila 2 dan 4 yang benar. D bila hanya 4 saja yang benar. E bila semuanya benar, Sobat Belajar. Baiklah Sobat Belajar, semoga dengan bahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai materi populer UTBK di sekitar nilai dan norma membuat kamu semua jadi tambah semangat dan tergugah serta termotivasi untuk sering berlatih menghadapi soal-soal sosiologi di sekitar materi ini ya. Jangan lupa ya, giat belajar, giat berlatih, apalagi karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!